وانر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita pada sore hari ini di televisi Ar-Risalah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu Al-Arba'in. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, yang mana kita sudah bahas pada pekan lalu sebagian dari hadis ini. Saya akan bacakan kembali hadisnya untuk mengingatkan kembali redaksi dari hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 pilar, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Wa hajjul baiti, yaitu melaksanakan haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentunya merupakan hadis yang sahih, yang valid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu kita membahas terkait dengan syahadat dan rukun yang kedua, yaitu salat. 2 rukun sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rukun ketiga sampai rukun yang terakhir insyaallah. Rukun yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini adalah ita'uz zakah, yaitu membayar zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang mampu, orang yang kaya, yang merupakan harta yang dikeluarkan sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan ini hukumnya adalah wajib, sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya di dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan tegakkanlah salat serta bayarlah zakat. Dan kemudian salat dengan zakat ini senantiasa disebutkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertobat, kemudian menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam firman-Nya yang lain, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jikalau mereka bertaubat kepada Allah, kemudian menegakkan salat dan juga membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara salat dengan zakat, menunjukkan keutamaan 2 rukun ini, yang mana zakat seakan-akan mengikuti salat dalam keutamaan, dalam hukum, ya, dalam banyak hal, sehingga kemudian wajib bagi kaum muslimin untuk membayar zakat, dan bagi orang yang kaya atau orang yang mampu. Zakat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kewajiban yang diberikan kepada orang-orang yang kaya. Oleh karena itu zakat ini memiliki syarat. Yang pertama adalah bulughun nisab,
bahwa harta itu sampai pada batas minimal, ya, sampai pada batas minimal yang dijelaskan oleh syariat. Sebelum kita menjelaskan terkait dengan nisab ini, mungkin kita lebih baik menjelaskan terkait dengan hal-hal yang wajib untuk dizakati. Hal-hal yang wajib dizakati, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an-naqdain, yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak merupakan barang yang wajib untuk dikeluarkan darinya zakat. Kemudian yang kedua adalah al-bahaim, yaitu hewan-hewan ternak, dan yang disepakati oleh para ulama kita adalah unta, sapi dan kambing. Ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama kita. Kemudian setelah itu adalah zakatul hububi wa thimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Yang disepakati oleh para ulama kita adalah kurma, ya, kemudian az-zabib, anggur kering, dan juga barang-barang pokok yang lainnya, barang makanan, bisa juga dimasukkan ke dalamnya beras dan juga hal yang sejenisnya. Maka ini adalah barang-barang yang diwajibkan untuk dizakati. Selain dari itu ada zakat urudut tijarah, zakat perdagangan, ya. Apabila seseorang melakukan bisnis, melakukan perdagangan, maka ada zakat yang harus dikeluarkan. Dari barang-barang yang kita sebutkan ini, ada nisab yang dijelaskan oleh syariat, yaitu batas minimal dari zakat atau batas minimal dari jumlah barang, sehingga kemudian wajib bagi pemiliknya untuk membayarkan zakatnya. Zakat bagi emas, nisab bagi emas adalah 85 gram. Adapun bagi perak adalah 595 gram. Adapun bagi hewan-hewan, zakat bagi nisab bagi unta adalah 5 ekor unta. Nisab bagi sapi adalah 30 ekor dan nisab bagi kambing adalah 40 ekor. Ini merupakan nisab yang dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan masalah barang-barang yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun terkait dengan urudut tijarah, yaitu hal-hal yang disiapkan untuk perdagangan, maka nisabnya, sebagian para ulama kita mengatakan adalah nisabnya nisab emas, sama dengan nisab emas. Jadi apabila barang dagangan kita miliki senilai dengan nisab emas, yaitu 85 gram, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat dari bisnis kita atau perdagangan kita. Ini merupakan syarat yang pertama dari zakat. Adapun syarat yang kedua adalah hululul haul, yaitu berlalu 1 tahun dari sampainya barang kita pada batasan nisab tersebut. Dan yang dianggap sebagai ukuran adalah kalender hijriyah. Kalender hijriyah. Jadi kalau kita jelaskan bahwa, kita asumsikan bahwa kita punya harta atau punya emas 90 gram pada bulan Safar sekarang, ya, pada bulan Rabiul Awal, taruhlah pada bulan Rabiul Awal kita punya emas 90 gram. Maka pada saat itu sudah masuk dalam nisab, ya, masuk pada nisab. Ketika sampai pada nisab, maka perhitungan sampai tahun ke depan dihitung. Maka dilihat sampai tahun ke depan, bulan Rabiul Awal tahun ke depan, apakah emas 90 gram itu masih ada, 90 gram, atau bahkan bertambah menjadi 100 gram, atau bahkan kurang. Mungkin ada kebutuhan mendesak, ya, membangun rumah, ada yang sakit, sehingga butuh pembiayaan yang besar, maka kemudian kurang tabungan emas kita, maka kita katakan bahwasanya kalau kurang dari 85 gram, maka tidak diwajibkan untuk bayar zakat. Tapi kalau tetap, ya, 85 gram atau 90 gram atau lebih dari itu, maka wajib mengeluarkan zakat dari emas yang kita miliki. Jadi ini sedikit contoh terkait dengan masalah zakat emas, yaitu sampai kepada haul, yaitu berlalu sampai haul selama 1 tahun penuh, baru kemudian dia membayar zakatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wahijjul baiti, yaitu berhaji
ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman, ya, untuk berhaji apabila dia mampu. Kemampuan di sini tentunya dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah dilihat dari sisi finansial, harta yang dia miliki. Apakah dia punya harta untuk pergi ke Baitullah, ya, untuk akomodasi selama di Baitullah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua, kemampuan di sini juga dilihat dari amnut tariq, keamanan jalan, yang tentunya pada zaman ini alhamdulillah keamanan jalan kita bisa lihat dan bisa kita perhatikan bahwasanya itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dilihat di sini kemampuan itu adalah as-sihhah, kesehatan. Ya, ketika dia punya harta tapi kesehatan tidak memadai, ya sudah sakit-sakitan, karena ibadah haji ibadah yang butuh fisik yang kuat, butuh fisik yang sehat. Maka ketika kita sakit-sakitan, ya, maka itu akan mengganggu dan menghalangi ibadah haji kita. Kemudian yang terakhir, dan ini dipersyaratkan oleh sebagian para ulama kita, khususnya mazhab Hambali, yaitu bahwa seorang wanita tidak boleh berhaji kecuali ada mahramnya. Dan ini merupakan salah satu di antara makna al-istita'ah, kemampuan bagi seorang wanita. Jadi seorang wanita yang tidak memiliki mahram, menurut sebagian mazhab Hambali, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah siyami Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa sebagaimana kita tahu merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin, yaitu ibadah ini merupakan bentuk dari ibadah ini, sifat dari ibadah ini adalah menahan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri sejak fajar shadiq terbit, yaitu datangnya salat subuh, sampai sebelum terbenamnya matahari, yaitu datangnya waktu maghrib. Maka inilah yang disebut dengan ibadah puasa, dan ibadah ini dilakukan di bulan Ramadan, ya. Dilakukan di bulan Ramadan, yaitu bulan yang ke-9 dari bulan Hijriyah. Dan hukum dari melakukan ibadah ini adalah wajib, dengan rukun dari ibadah ini ada dua. Yang pertama adalah dia berniat untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku anil mufattirat, yaitu dia menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu makan, contohnya makan, minum, dan berhubungan suami istri dan lain sebagainya, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Maka jikalau ini kita lakukan, maka kita disebut sebagai orang yang berpuasa. Tentunya ada syaratnya, di antaranya adalah dia orang yang balik, dia seorang muslim, kemudian dia seorang balik, dan juga dia orang yang berakal, dan juga bagi wanita adalah suci dari haid dan juga dari nifas. Artinya wanita yang sedang haid ataupun yang sedang nifas, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa dan wajib untuk diganti di waktu-waktu yang akan datang. Kewajiban dari ibadah puasa ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkaplah, ya, penjelasan terkait dengan rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar ini. Namun satu hal yang perlu untuk kita ketahui, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 rukun ini sebagaimana kita jelaskan pekan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang artinya bahwa 5 hal ini merupakan sesuatu yang urgen, yang penting bagi keislaman kita. Para ulama kita sepakat bahwa ada 2 hal yang mana seseorang tidak disebut sebagai muslim. Yang pertama adalah
dia tidak bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang kedua adalah dia meninggalkan 5 rukun ini. Ya, 5 rukun ini tidak dia lakukan, maka dia adalah orang yang dia bukan muslim. Ya, dia bukan muslim. Kita sebagai orang yang dilahirkan dalam keadaan orang tua muslim, tentunya kita muslim sejak lahir karena merupakan fitrah kita. Ya, fitrah manusia, dilahirkan oleh orang tua kita, ya, dengan keislaman. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa semua bayi dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Dalam artian bahwa ketika kita dilahirkan dalam keadaan keluarga yang muslim, maka secara otomatis kita merupakan orang yang muslim. Adapun orang-orang yang hendak masuk ke dalam Islam, maka diwajibkan baginya untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ucapan ini, maka tidak bisa baginya untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, bahwa barang siapa yang meninggalkan 5 rukun ini, ya 5 rukun yang kita jelaskan tadi itu adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori Islam. Adapun 4 rukun setelah syahadat diperdebatkan oleh para ulama kita. Sebagian mengatakan, dan di antaranya mazhab Imam Ahmad, bahwa barang siapa yang meninggalkan 1 rukun dari 5 rukun ini, maka dia telah kafir. Karena apa? Karena diksi atau redaksi Rasulullah SAW mengucapkan buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya 1 saja tidak dilakukan, maka gugur bangunan keislamannya. Ini sebagian pendapat seperti pendapat Imam Ahmad. Dan sebagian juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang kafir meskipun meninggalkan salah satu di antaranya. Dan ini sebagian pendapat dari para ulama kita. Namun di antara hal yang paling penting adalah yang paling kuat perdebatannya terkait dengan masalah salat. Banyak di antara para ulama kita yang berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah kekufuran. Karena dalilnya sangat banyak datang dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian para ulama kita mengutip ijma' seperti Ishaq bin Rahawayah. Beliau mengutip ijma' bahwasanya orang yang meninggalkan salat telah kufur keluar dari Islam. Demikian juga perkataan dari Muhammad bin Nasr al-Marwazi, wa huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas dari ulama hadis, kata beliau. Karena hadis dari Rasulullah terkait dengan masalah ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, yaitu mereka adalah orang-orang kafir. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainana wa baina syirki wal kufri as-shalah, bahwa perbedaan antara kita orang Islam dengan orang-orang syirik dan orang kufur adalah salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab ketika beliau hendak meninggal dunia, beliau mengatakan la hadda fil islami man tarakas shalah. Tidak ada bagiannya dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Ini kata Umar bin Khattab. Maka perlu waspada terkait dengan masalah salat ini. Seorang muslim yang mengaku sebagai Islam wajib untuk menjaga 5 rukun ini semuanya, dan tentunya yang terpenting adalah menjaga ibadah salat. Tentunya semuanya penting, ya, puasa, berhaji dan lain sebagainya. Namun yang paling kuat perselisihan di antara para ulama kita adalah terkait dengan ibadah salat, bahwanya meninggalkan salat, kata sebagian besar para ulama kita, telah kufur, meninggalkan Islam, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Wa sallallahu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ahdawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريق الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى
طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب